Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua HMPM kita, Mas Muhammad Zulfikar Yusuf, yang beserta jajarannya, dan yang terhormat juga kepada narasumber pagi hari ini menjelang siang, Mas Akmal Ihsan ME, dan seluruh peserta hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah kita selalu bersyukur dan kepada Nabi Muhammad SAW kita selalu melantunkan salawat serta salam. Ya, baik, pada sesi kedua development research ini akan tentang materi yang akan disampaikan oleh narasumber, yaitu bedah tesis dan teknik sitasi yang baik. Tapi sebelumnya serahkan kepada pemateri, mungkin saya bacakan dulu CV-nya. Monggo Mbak Novita untuk share screen kurikulum vitae atau biografi narasumber. Nama Akmal Ihsan ME, tempat tanggal lahir, apa itu? Raja Lili 13 Agustus 1996, jenis kelamin laki-laki, alamat daerah Jalan Gunung Kinabalu, domisili Goop, Depok, Sleman, alamat email akmalihsan13@gmail.com, nomor HP sekian. Kemudian riwayat pendidikan, beliau baru-baru alumni Strata 2 ME pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2019 sampai 2021. Kemudian di strata pertama pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Yayen Bone tahun 2014 sampai 2018. Kemudian SMK Negeri 1 Watampone tahun 2011 sampai 2014, kemudian MTS Irsyadus Salam Cakeware tahun 2008 sampai 2011, kemudian SD Impres 1279 Laboto tahun 2002 sampai 2028. Adapun pengalaman organisasi narasumber kita pada pagi hari ini, beliau Demisioner Wakil Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Magister HMPM FEBI tahun 2019-2020. Beliau juga pernah menjadi Wakil Koordinator Bahasa pada Forum Kajian Ilmiah Ulul Albab FKI UAS Tain Watampone tahun 2015. Dan beliau juga merupakan anggota Karang Taruna Desa Cakeware. Kemudian beliau juga merupakan member Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMI Komisariat Watampone. Ya, mungkin itu sedikit perihal kurikulum vitae dari narasumber kita. Melihat dari pendidikan dan pengalaman organisasi, tentu beliau adalah orang yang sudah berpengalaman dan sangat luar biasa. Apalagi beliau juga merupakan baru-baru lulusan freshnya Magister Ekonomi UIN Sunan Kalijaga itu sendiri. Olehnya itu, untuk mengefisienkan waktu kepada pemateri, waktu dan platform Zoom, saya silahkan kepada Mas Akmal Ihsan, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua Moderator kita Hasni dari Yuslin SE, dan tentunya kepada Ketua Umum HMPM FEBI Mas Fikar beserta dengan para pengurus serta para audiens yang sempat hadir di acara kita pada pagi menjelang siang hari ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pengurus HMPM FEBI karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membawakan materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai masalah bedah tesis dan teknik sitasi yang baik.
Pertama-tama juga saya mengucapkan apresiasi ya yang sebesar-besarnya kepada para pengurus, khususnya pada Departemen R&D, karena telah berkomitmen telah melaksanakan kegiatan development of research ini secara rutin setiap minggunya. Oke, baik saja untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk memaparkan hasil dari bedah tesis, yang mana tesis saya bisa di halaman sebelah, Mbak. Mbak Novita. Atau gini Mbak Novita, boleh nggak saya yang share screen sendiri, biar nanti agak enak menjelaskannya. Iya Mas, boleh-boleh. Oke. Sebenarnya udah bisa sih Mas, bisa di-share Udah screen bisa, ya? dari, iya. Coba dari Mas. Oke. Saya izin share screen. Oke. Sudah kelihatan? Sudah. Belum. Oke. Sudah. Sudah. Baik. Untuk mengefisienkan waktu teman-teman sekalian, ya, adapun tesis yang dibedah pada pagi hari ini adalah tesis saya sendiri, di mana waktu pengerjaan ini saya mulai di pertengahan Januari tahun 2021 dan ACC di awal bulan 4 Maret. Nah, tentunya itu merupakan waktu yang menurut saya itu sangat lama ya, dibandingkan dengan teman-teman lain saya seperti Mbak Rini dengan Mbak Dini. Beliau merupakan teman-teman yang sangat expert ketika mengerjakan karya tulis ilmiah. Nah, tapi tergantung dari kesibukan masing-masing pribadi, mungkin terkendala oleh kegiatan atau pekerjaan, serta pembimbingan, karena itu merupakan faktor yang fundamental juga. Nah, baik teman-teman sekalian, yang pertama kita bahas mengenai masalah tesis saya, yaitu determinan pertumbuhan ekonomi di negara UGI dengan tata kelola negara sebagai variabel moderasi tahun 2005 sampai tahun 2019. Yang pertama, dari kata determinan itu sendiri, dari KPPI, itu kan merupakan suatu faktor penentu. Jadi ketika dikaitkan terhadap pertumbuhan ekonomi, faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Nah, ada beberapa faktor penentu pertumbuhan ekonomi yang akan dibahas pada tesis ini. Nanti kita akan bahas satu persatu. Namun yang menjadi latar belakang kenapa saya mengangkat tesis ini, mungkin kita bisa membahas mengenai masalah pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu merupakan hal yang krusial yang perlu diperhatikan di dalam suatu negara. Karena keberhasilan dalam suatu negara itu kita bisa melihat dari pertumbuhan ekonominya sendiri. Meskipun pertumbuhan ekonomi sebenarnya itu tidak menjanjikan kesejahteraan setiap penduduk, namun kesejahteraan setiap penduduk itu mudah atau relatif mudah tercapai ketika pendapatan atau pertumbuhan ekonomi itu meningkat. Nah, selain itu, ketika terjadi pertumbuhan ekonomi, tentunya peningkatan pendapatan nasional juga mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Kita bisa melihat di sini ada pertumbuhan ekonomi global di tahun 2005 sampai di tahun 2019, di mana terjadi pertumbuhan ekonomi secara signifikan sesuai dengan tahun pengamatan yang diberikan oleh kontribusi yang diberikan oleh pemerintah ataupun perusahaan, sektor pemerintah, dan sektor perusahaan, di mana sektor pemerintah itu sendiri mampu mengontrol atau mengevaluasi stabilisasi ekonominya. Kemudian perusahaan memberikan kontribusi dalam bidang usaha yang dijalankannya. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar lainnya ialah seberapa besar kontribusi pertumbuhan ekonomi di negara UGI pada ekonomi global. Nah, terlebih dahulu, kenapa juga saya mengambil negara UGI? Yang pertama tadi, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Bapak ya kan, Pak Syafiq, salah satu kitab pembeda dari universitas lain adalah ada sisi syariahnya. Jadi mau tidak mau kita harus menjadikan ciri khas dari kita sendiri. Makanya saya menambahkan negara UGI sebagai objek penelitian. Lanjut, kita bisa melihat kontribusi pertumbuhan ekonomi di negara UGI pada ekonomi global. Kita bisa melihat di situ yang warna ungu teman-teman. Ternyata dari tahun 2010 sampai di tahun 2020 itu kontribusi pertumbuhan ekonomi di negara UGI mengalami penurunan. Dimulai dari juga tahun 2015 sampai tahun 2020 itu penurunannya menurut World Economic Outlook sebesar 0,5%. Tentunya ini merupakan hal yang perlu diperhatikan, yang dimana notabene-nya pertumbuhan ekonomi di negara UGI sendiri mayoritas adalah
negara-negara berkembang, sehingga perlu memperhatikan kestabilan perekonomiannya. Nah, ada beberapa determinan pertumbuhan ekonomi yang saya angkat pada tesis ini. Yang pertama itu ada foreign direct investment, kemudian remitansi, dan juga ada trade openness, di mana FDI ini merupakan suatu investasi asing langsung yang masuk ke dalam negeri, baik dalam bentuk modal dana ataupun teknologi canggih. Kemudian remitansi itu bentuk pengiriman uang dari tenaga kerja yang berada di luar negeri, kemudian mengirimkan uangnya ke dalam negeri atau dalam negara asalnya melalui lembaga jalur keuangan. Kemudian trade openness itu keterbukaan perdagangan atau biasa kita sebut dengan perdagangan internasional, yang diimplementasikan dengan ekspor dan impor. Baik, kita bahas yang pertama mengenai masalah tren dari FDI di negara OKI. Nah, ternyata menurut OI Economic Outlook tahun 2020, perkembangan atau arus masuk FDI di negara OKI itu mengalami penurunan yang sangat drastis dari tahun 2012 sampai tahun 2019. Nah, tentunya ini merupakan hal yang sangat disayangkan, karena apabila FDI ini dilakukan dengan baik di negara OKI, tentunya akan memberikan dampak yang positif terhadap kestabilan negara OKI itu sendiri. Nah, berbeda dengan remitansi, ternyata remitansi di negara OKI itu indeksnya stabil, berkisar di jarak 24-25%. Nah, namun yang menjadi objek diskusi lainnya ialah trade openness atau keterbukaan perdagangan. Teman-teman sekalian, hubungan antara keterbukaan perdagangan atau perdagangan internasional dengan pertumbuhan ekonomi itu merupakan suatu isu hangat yang dibahas dalam literatur, ya, di mana kita mengekspor dapat memberikan sumber daya alam kita ke luar negeri, dalam artian sumber daya alam yang melimpah ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan cadangan devisa kita. Begitu dengan mengimpor, kita bisa memenuhi kebutuhan yang terbatas dalam negeri kita. Nah, namun tidak banyak juga cendekiawan yang meneliti tentang keterbukaan perdagangan, ternyata bahan banyak yang menemukan tidak memberikan dampak yang lebih terhadap pertumbuhan ekonomi, sehingga itu menjadi suatu pertanyaan besar. Nah, untuk itu, peneliti mencoba untuk memasukkan suatu variabel baru di dalam tesis ini, yaitu institusional ataupun tata kelola negara atau governance index. Nah, kita ingin melihat dari WGI ini kan memiliki beberapa indikator yang diusung, tuh ada 6. Yang pertama itu ada Voice and Accountability atau VIA, kemudian ada Political Stability and Absence of Violence ataupun Terrorism, kemudian Government Effectiveness atau GE, ada Regulatory Quality, ada Rule of Law, dan ada Control of Corruption. Nah, masing-masing ini tentunya dirilis oleh WGI, di mana penilaiannya itu ditentukan di mana min 2,5 sampai dengan 2,5. Dikatakan baik apabila dia itu positif dan mendekati 2,5, dan dikatakan itu kurang baik apabila di bawah 0 sampai min 2,5. Nah, sehingga yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu apakah foreign direct investment, remitansi, serta keterbukaan perdagangan itu berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OKI. Kemudian apakah tata kelola negara mampu memoderasi ya FDI, remitansi, dan keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OKI. Tentu dari tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Nah, berkaitan mengenai masalah teori, di sini peneliti mengambil beberapa teori. Yang pertama dari pertumbuhan ekonomi, Todaro dan Smith. Kemudian ada foreign direct investment dari Heimer tahun 1965. Juga ada remitansi dari Giuliano dan Ruiz Arranz tahun 2009. Kemudian keterbukaan perdagangan dari Williamson tahun 1975. Dan juga ada tata kelola negara menurut Menkyu dan juga Errani 2013. Nah, di bagian kajian pustaka, yang pertama, Fuad Creation dan Selim di tahun 2018 yang menguji secara empiris hubungan investasi asing langsung dan pertumbuhan ekonomi di Bahrain. Dia time series. Kemudian hasilnya menunjukkan bahwa adanya hubungan positif jangka panjang antara FDI dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian Detmeyer dan Adela Zera di tahun 2017, dia mempelajari dampak remitansi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data panel dari 6 negara penerima remitansi, yaitu Albania, Bulgaria, Makedonia, Moldova, Rumania, dan Bosnia di tahun 1999 sampai 2013, dan menunjukkan dampak positif.
Begitupun dengan Nea Keho di tahun 2017 yang mengkaji keterbukaan perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi di Pantai Gading. Dan hasilnya pun menunjukkan angka yang positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, yang menjadi novelty atau gap dari penelitian ini, yang pertama, penambahan variabel tata kelola negara sebagai variabel moderasi. Karena sebelum-sebelumnya saya belum mendapatkan penelitian terdahulu yang mengkaitkan tata kelola negara itu sebagai variabel moderasi terhadap pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan Generalized Method of Moment GMM sebagai model penelitian. Iya, dalam angkatan saya kemarin saya salah satu mahasiswa pertama yang menggunakan GMM ini di Mes FEBI. Untuk itu mungkin ini merupakan suatu nilai kebaharuan dan juga menarik untuk dikaji dalam tesis ini. Oke, teman-teman, selanjutnya ialah kerangka penelitian. Kita bisa melihat posisi dari institusional itu dia berada di atas dan tengah, dia posisinya mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh dari FDI, remitansi terhadap GDP. Sehingga lahirlah sebuah hipotesis berdasarkan dari teori, kemudian kajian pustaka, semua variabel X itu berpengaruh positif signifikan terhadap variabel Y, sedangkan untuk institusional ataupun tata kelola negara mampu memoderasi pengaruh X terhadap Y. Nah, sebelumnya adapun populasi yang peneliti gunakan adalah seluruh negara OKI yang berjumlah 57 negara OKI, namun yang menjadi sampel hanya 31 negara OKI karena beberapa ketersediaan data di World Bank. Nah, adapun teknik data yang digunakan oleh peneliti, yang pertama statistik deskriptif, yaitu untuk mengetahui karakter dari masing-masing variabel penelitian. Kemudian ada GLS, ini merupakan panel data statis, Generalized Least Square, dengan pemilihan model. Kemudian juga ada GMM, ini merupakan panel dinamis, Generalized Method of Moment. Kemudian juga ada MRA, atau Moderate Regression Analysis, ini untuk melihat interaksi dari variabel tata kelola negara terhadap pengaruh X terhadap Y. Kemudian ada uji Sargan, ada uji Aranobon, dan ada uji T. Nah, yang pertama kita masuk pada statistik deskriptif. Teman-teman bisa lihat, dari 31 negara OKI yang menjadi sampel, ternyata rata-ratanya itu masih di bawah standar WGI, yaitu min 0,615. Nah, kita juga bisa melihat bahwasanya di negara OKI itu hanya 2 negara yang memiliki indeks tata kelola negara positif, yaitu Malaysia dan Oman. Nah, sedangkan Indonesia sendiri dia itu berada di min 0,378. Berarti kita bisa mengindikasikan bahwasannya tata kelola negara di negara OKI itu masih kurang baik dan pemerintah masih perlu mengevaluasi. Kemudian di bagian statistik deskriptif, yang terpenting di sini kita harus melihat dari jumlah observasinya. Dikatakan berdistribusi normal apabila dia itu lebih dari minimal sampel yang telah disepakati sebelumnya. Nah, untuk FEBI kita sendiri, ataupun pada penelitian-penelitian yang berada di universitas lain itu minimal 30. Jadi 465 sampel tentunya sudah memenuhi syarat tersebut. Yang kemudian kedua, mengenai masalah nilai minimum. Nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai median, di mana nilai minimum ini merupakan suatu nilai paling terendah atau titik terendah yang pernah dicapai oleh suatu variabel. Kemudian nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi yang pernah dicapai oleh setiap variabel, serta median itu adalah nilai rata-rata dari setiap variabel. Selanjutnya, dari hasil uji analisis Generalized Least Square atau GLS panel statis, kita bisa melihat dari pemilihan model dengan menggunakan pengujian uji Chow dan uji Houseman. Sebenarnya menggunakan 3 pengujian, yaitu uji LM, namun karena uji Chow dan uji Houseman menunjukkan hasil di bawah alfa 5%, berarti uji LM tidak berlaku dalam penelitian ini. Nah, kita bisa melihat bahwasannya uji Chow dan uji Houseman itu di bawah alfa 5%, berarti model yang terpilih adalah fixed effect model. Kemudian selanjutnya kita melangkah pada GMM, atau Generalized Method of Moment, atau panel dinamis. Nah, ternyata di GMM itu sendiri juga kita melakukan pemilihan model juga. Nah, di mana di sini ada model difference GMM dan juga ada sistem GMM, atau biasa disebut dengan ortogonal GMM. Nah,
cara menentukannya menurut Pak Agus Widarjono, kita melihat dari nilai tes statistik atau biasa disebut dengan tes Sargan. Nah, apabila tes Sargannya itu lebih tinggi, maka itu yang diambil. Nah, bisa kita lihat dari difference GMM dengan sistem GMM, ternyata difference GMM lebih baik, yaitu 0,32 dibandingkan dengan 0,09. Nah, sedangkan untuk MRA sendiri, yang pertama itu ada interaksi antara tata kelola negara dengan foreign direct investment. Nah, dia masuk dalam bentuk quasi moderator atau moderasi semu. Kenapa demikian, teman-teman? Kita bisa melihat pada beta 4 di bagian institusional, ini merupakan rumusnya sebenarnya. Apabila kita melihat dari nilai probabilitas dari institusional itu dia signifikan, kemudian dilihat dari nilai FDA-nya juga signifikan, maka kemudian kita melihat dari nilai koefisiennya. Nah, nilai koefisiennya apakah negatif ataupun positif. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasanya pada FDA pengaruh langsung tanpa adanya interaksi dia itu negatif signifikan juga, di mana nilai probabilitasnya di bawah alfa 5% dan nilai koefisiennya min 3,86. Nah, setelah masuk institusional, ternyata dia berpengaruh negatif signifikan pula, namun dia min 2,02. Dalam artian dia mengurangi sedikit nilai atau angka dari pengaruh langsung sedang dibandingkan dengan adanya interaksi. Makanya itu dinamakan moderasi semu atau quasi moderator. Selanjutnya adalah remitansi terhadap institusional. Nah, kita bisa melihat remitansi dan trade openness terhadap institusional itu dia merupakan pure moderator atau moderasi murni, di mana kita bisa melihat bahwasanya nilai dari remitansi pada saat pengaruh langsung dia itu positif signifikan dan trade openness positif signifikan, kemudian FDI, kemudian remitansi dan trade openness ketika memasukkan suatu variabel interaksi dia pun positif signifikan, makanya disebutkan dengan pure moderator. Nah, selanjutnya ialah hasil penelitian. Sebagaimana tadi kita lihat di hasil GMM itu, FDI berpengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OKI. Nah, dengan nilai koefisien min 3,86 dengan nilai probabilitas di bawah alfa 5%. Tentunya ini menolak teori yang diajukan oleh Hammer, kemudian menolak hipotesis, yaitu FDI berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OKI. Nah, menurut Yusuf, pengaruh negatif signifikan ini bisa saja terjadi karena faktor internal dalam suatu negara, seperti regulasi, kemudian kestabilan ekonomi tidak baik di dalam suatu negara itu sendiri. Juga ada penelitian yang mengatakan bahwa JOGEP di tahun 2012 adanya investasi yang tidak tepat sasaran, di mana pemerintah di sini harus lebih memperhatikan jumlah tenaga kerja apabila ingin melaksanakan suatu investasi. Nah, teman-teman mungkin bisa menganalisis di negara OKI sendiri, khususnya di Indonesia, banyak investor masuk ataupun banyak negara asing memasukkan modalnya di dalam negeri ataupun memasukkan suatu usaha di dalam negeri, namun lihat tenaga kerjanya itu merupakan tenaga kerja yang berasal dari negaranya sendiri. Ya, mungkin kita bisa lihat di daerah timur Sulawesi Tenggara misalkan. Jadi kita tidak heran kenapa meskipun di tengah pandemi ini banyak negara Cina masuk. Nah, karena itu, karena dia memang dipekerjakan oleh negaranya sendiri, di perusahaannya sendiri. Nah, kemudian yang kedua, remitansi. Remitansi itu berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara OKI dengan nilai koefisien 1,85. Nah, tentunya hasil ini sesuai dengan teori dan sesuai dengan hipotesa yang peneliti ajukan sebelumnya, sehingga hasilnya diterima. Hasilnya diterima di mana ternyata remitansi ini di mana peran tenaga kerja yang bekerja di luar negeri itu memberikan dampak yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara asalnya. Makanya disebut sebagai pahlawan devisa. Kemudian trade openness atau keterbukaan perdagangan juga positif signifikan dengan nilai koefisien 8,92 dengan probabilitas di bawah alfa 5% sehingga diterima. Di mana dengan mengenakan trade openness tentunya kita bisa meningkatkan cadangan devisa kita, kemudian meningkatkan produktivitas, kemudian meningkatkan lapangan pekerjaan.
Begitupun dengan mengimpor, kita mampu menyediakan bahan-bahan yang tidak tersedia dalam negara kita. Kemudian peran dari institusional terhadap FDI, pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun dia pengaruh negatif signifikan, teman-teman, namun sesuai dengan hipotesis yang peneliti asumkan sebelumnya, ialah institusional ataupun tata kelola negara mampu memoderasi ya FDI terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita bisa melihat bahwasanya dari nilai min 3,86 berubah menjadi min 2,02, makanya dikatakan sebagai moderasi semu, bukan pure moderator. Kemudian remitansi dengan trade openness pun demikian, dia positif signifikan sejalan dengan teori dan hipotesis. Jadi dalam penelitian ini kesimpulan mengenai masalah institusional itu sangat penting dan sangat krusial untuk diperhatikan dalam suatu negara. Karena apabila stabilitas ekonomi itu tidak baik, maka dari determinan pertumbuhan ekonomi itu pun bisa berpengaruh. Nah, yang menjadi kekurangan dari penelitian ini sebenarnya ada beberapa. Yang pertama terkait mengenai masalah data. Terkait mengenai masalah data, dari 57 negara OKI yang diambil hanya 31 negara OKI saja. Jadi sebagai untuk saran penelitian selanjutnya, mungkin teman-teman nanti bisa monggo kalau misalkan ingin melanjutkan penelitian ini, datanya mungkin dari 57 negara OKI itu 90% ke atas kita mengambil dengan cara mencocokkan atau mengevaluasi mengenai masalah tahun atau periode penelitian kita. Yang kedua, mengenai masalah determinan pertumbuhan ekonomi itu ada banyak sekali. Kita bisa menambahkan variabel lain seperti inflasi, kemudian BI rate, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, mengenai masalah software yang digunakan. Nah, kita kan di VB sekarang itu kebanyakan menggunakan Avius ya. Mungkin kita bisa menge-change ke software lain seperti Stata. Karena itu merupakan aplikasi software yang banyak juga digunakan oleh para cendekiawan. Ya, mungkin itu saja mengenai masalah berdataisian teman-teman. Kita mungkin langsung bisa melanjutkan pada teknik citasi yang baik. Oke. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa di dalam suatu penulisan karya tulis ilmiah itu tentunya kita harus mencantumkan suatu citasi, karena kita sebagai penulis tentunya tidak bisa membuat kata-kata sendiri kemudian mengambil kutipan orang lain kemudian tidak mencantumkan. Itu merupakan haram bagi kita sebagai penulis. Nah, teman-teman sekalian, citasi itu merupakan suatu referensi yang ditulis pada suatu karya tertentu seperti buku, kemudian artikel, skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian mengenai masalah citasi itu sendiri ternyata terdapat beberapa macam atau citation style seperti MLA atau Modern Language Association Style, kemudian ada American Psychological Association APA Style, dan juga ada Chicago Style dan ada Turabian Style. Nah, yang biasa kita gunakan di VB itu sendiri ialah apa American Psychological Association Style. Nah, yang terdapat di bagian Mendeley dan Zotero. Nah, kalau untuk penulisan karya tulis ilmiah yang dibutuhkan oleh jurnal-jurnal itu, kalau misalkan dia catatan kaki atau footnote, mungkin bisa menggunakan Turabian edisi ke-8 yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, pada umumnya citasi terbagi dalam dua bagian utama ternyata, yaitu mengutip karya yang relevan dengan topik yang ditulis atau citation dalam bentuk body note biasanya ataupun footnote, kemudian membuat daftar pustaka atau bibliografi. Nah, adapun elemen-elemen KTI yang perlu kita cantumkan di dalam suatu karya tulis ilmiah itu, yang pertama buku, kemudian ada jurnal, dan juga ada tesis ataupun disertasi. Nah, haram hukumnya kita itu mengutip dari di bawah standar tesis seperti skripsi, kemudian juga kita tidak dibolehkan mengutip dari Wikipedia, dan juga pun repositori sebenarnya, karena itu akan terdeteksi pada saat kita melakukan penelitian. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita mengutip buku dan menggunakan suatu software tertentu, misalkan menggunakan Mendeley ataupun Zotero, nah kita harus memperhatikan teknik citasinya. Misalkan nih, kita mengutip Todaro dan Smith dalam bukunya kan di tahun 2011. Jika citasi tidak di akhir kalimat, jadi mungkin di awal kalimat ataupun di pertengahan kalimat, itu penulisannya ialah nama tanpa koma kemudian tahun. Kemarin pada saat diberi kesempatan untuk mereview artikel dari Kaprodi kita, saya masih menemukan beberapa penelitian dari teman-teman MES itu
ada kesalahan sitasi di bagian penulisan karya tulis ilmiahnya, yaitu nama, koma, kemudian tahun dalam kurung, 16 kurung. Kemudian jika sitasi di akhir kalimat, yaitu buka kurung, nama, koma, 2011. Ini biasanya otomatis kalau misalkan kita menggunakan aplikasi software Mendeley ataupun Zotero. Nah, berkaitan mengenai masalah jika sitasi tidak di akhir kalimat, ini kita bisa edit sendiri, teman-teman. Mungkin pada saat kita menginput di Mendeley, itu kita bisa mengeditnya sendiri sehingga berubah menjadi seperti ini. Nah, sehingga di bibliografi secara otomatis akan muncul nama lengkap dengan temannya siapa, kemudian tahun, chapter berapa, kemudian judul buku, kemudian penerbitnya siapa. Sebenarnya di sini masih ada satu mengenai masalah tempat penerbit, namun mungkin filenya yang kemarin kita masukkan itu tidak terdapat, jadi tidak apa-apa. Kemudian namun pertanyaan mendasar lainnya, teman-teman sekalian, bagaimana misalkan kita ingin mengutip suatu buku, tapi kita tidak menemukan filenya? Nah, tidak menjadi masalah, kita bisa menggunakan aplikasi bawaan dari Word itu sendiri. Tinggal kita mengatur bibliografinya pada saat penyusunan terakhir. Selanjutnya adalah jurnal. Nah, jurnal juga apabila kita ingin mengutip sama hanya dengan buku tadi, jika sitasi tidak di akhir kalimat seperti itu tulisannya, dan jika sitasi di akhir kalimat seperti itu tulisannya. Kemudian akan otomatis akan tersimpan di bibliografi, di mana di sini ada nama, kemudian tahun, kemudian judul, kemudian ada penerbit, volume, dan alamat. Nah, mengenai masalah bagaimana kita kalau misalkan mengutip tesis ataupun disertasi, biasanya ini tidak terlalu baik sitasinya pada saat di penulisan bibliografi, artinya hancur. Jadi kita bisa mengedit secara manual yang telah disediakan oleh Mendeley. Misalkan Wibowo MG 2020 itu penulisannya hancur, ada yang huruf kapital semua, kemudian tidak ada tulisan disertasi, itu kita bisa evaluasi, kita bisa ubah. Nah, kemudian mengenai masalah software yang biasa digunakan, seperti mana tadi yang tadi dikatakan oleh Pak Syafiq sebelumnya, di Indonesia tersendiri itu kebanyakan menggunakan Mendeley dibandingkan Zotero ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Ya, karena mungkin Mendeley tersendiri merupakan software ya yang baru dibandingkan dengan Zotero. Namun it's okay kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan di antara mereka bisa saja. Karena ini merupakan suatu software yang sangat membantu mahasiswa ketika ingin menulis sitasi dan dinyatakan valid. Nah, teruntuk teman-teman lagi mengenai masalah masih kebingungan mengenai mencari alamat jurnal yang diinginkan, baik itu standar nasional maupun internasional, saya sudah menyiapkan di PPT. Yang pertama itu mengenai masalah Google Scholar ya, yang seperti teman-teman dan yang lainnya biasa akses, itu biasanya banyak jurnal nasional di sana. Kemudian juga ada Elsevier, ini jurnal internasional, ada Senderek, ada jurnal Suggester, jurnal Finder, MJL, juga ada Gestor. Dan yang menarik juga ini, yang terakhir saya diajari oleh dosen ALK kemarin, yaitu kita menggunakan Google USA atau Google UK dengan hanya memasukkan keyword, kemudian diikuti tahun, kemudian kita ketikkan PDF, itu biasanya akan muncul beberapa. Nah, teman-teman sekalian, mengenai masalah sitasi ini, kita juga perlu memperhatikan tahunnya ya. Itu minimal 5 tahun ke bawah. Jadi sekarang tahun 2021 kita harus minimalisir atau mengevaluasi beberapa tahun di bawahnya. Kalau misalkan udah lewat 5 tahun, kita tidak boleh lagi mengambilnya. Nah, kemudian ketika kita ingin mengutip dari suatu buku ataupun jurnal, biasanya kita langsung mengambil kemudian mencaplokkan sitasinya. Nah, biasanya itu kalau misalkan kita turnitin, tentunya akan terkena sekian persen. Karena terlebih dahulu baiknya kita memparaphrase. Namun ada yang menjadi kunci ataupun biasa dilakukan oleh teman-teman mahasiswa ataupun para dosen, ternyata ketika kita ingin melakukan suatu pengutipan dari jurnal internasional misalkan, kita tinggal Google Translate aja mengenai masalah objek yang akan diangkat misalkan. Tinggal di Google Translate, kemudian kita perbaiki bahasanya, tata susunan bahasanya, kemudian kita caplokkan citasinya, itu biasanya tidak terlalu memberikan dampak terhadap Turnitin.
Ya, mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Mungkin kita bisa diskusi. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk pemaparan materi yang sangat luar biasa dari narasumber pada pagi menjelang siang hari ini. Next, kita masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Mungkin untuk audiens yang ingin bertanya secara langsung, silakan open mic. Saya. Ya. Silakan Mbak Dini. Oke. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama saya apresiasi sekali pada Mas Akmal ini. Luar biasa tesisnya. Justru karena luar biasa ini jadi saya penasaran karena saya tidak terlalu expert dengan ekonomi pembangunan dan sebagainya. Makanya di kesempatan yang bagus ini kan temanya bedah tesis. Nah, kebetulan nih saya juga pengen membedah atau menganalisa secara lebih mendalam mengenai tesis Mas Akmal. Ini dari ada beberapa ya Mas. Dari yang pertama itu mengenai pemilihan variabel moderasinya. Atas dasar apa peneliti itu memilih variabel tata kelola yang nantinya itu digunakan sebagai variabel moderasi. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu, apakah cara penulis mengambil variabel-variabel yang ada dalam penelitian itu telah didukung oleh grand theory maupun middle teorinya. Semisal sudah sesuai atau sudah ada grand theory atau middle teorinya itu bisa dijelaskan kerangka berpikirnya itu seperti apa. Nah, dan juga disebutkan grand teorinya itu apa, middle teorinya apa. Dan yang ketiga itu mengenai hipotesis, Mas. Nah, hipotesis itu ini kan kompleks ya, penelitian Mas Akmal itu ada 3 variabel independen, 1 variabel moderasi, dan juga 1 variabel dependennya. Nah, itu kan dalam penyusunan hipotesis itu ada 3 jenis. Ada asosiatif, deskriptif, dan komparatif. Nah, kira-kira ya, hipotesis yang disusun Mas Akmal ini termasuk salah satu dari 3 yang mana seperti itu? Ya, terima kasih, Mas. Oke, mungkin langsung dijawab oleh narasumber terkait persoalan pertanyaan dari Mbak Dini yang mempertanyakan tentang dasar apa peneliti memilih variabel tata kelola sebagai variabel moderasi. Kemudian bagaimana cara penulis atau peneliti mengambil variabel-variabel dalam penelitian yang tentunya didukung oleh grand teori maupun middle teori. Kemudian bagaimana kerangka teoritis berpikirnya, begitupun dengan perumusan hipotesisnya dari yang seperti apa. Mungkin langsung dijawab oleh narasumber. Baik, terima kasih Mbak Dini ya. Mbak Dini ini merupakan salah satu mahasiswa keunggulan FEBI sebenarnya, MES, karena dia merupakan mahasiswa tercepat, terbaik di FEBI. Kebetulan. Tentunya ini merupakan suatu apresiasi ya untuk kita semua, karena jarang ada orang seperti dia, perempuan yang sangat excellent di bidang akademik. Ya, baik Mbak Dini, mengenai masalah pertanyaan pertama yang mengenai masalah teori ya, mengenai masalah teori di bagian variabel moderasi atau tata kelola negara. Nah, ketika kita ingin mencantumkan suatu variabel moderasi, tentunya kita harus berdasarkan pada teori yang ada. Nah, menurut Menkyu tadi, katanya bahwasanya ketika variabel tata kelola negara ataupun institusional itu merupakan variabel ketiga setelah variabel independen dan dependen. Jadi itu bisa dimasukkan. Kemudian juga ada teori dari, saya tampilkan ya biar kita lebih bisa melihat. Share screen. Nah, dari era nih, katanya juga itu ya mampu untuk memberikan suatu kontribusi terhadap ataupun biasa dijadikan sebagai variabel tata kelola negara terhadap pengaruh independen dan terhadap variabel dependen. Ini mengenai masalah ekonomi pembangunan. Nah, berkaitan dengan masalah teori dari era ini, kita bisa melihat dari teman-teman sekalian, yaitu masuk pada bagian teori di bagian teori biaya transaksi. Nah, di mana di sini kelembagaan itu memiliki peran sebelum biaya transaksi
di mana dari biaya transaksi tersebut melakukan penciptaan pasar, kemudian spesialisasi dan pembagian kerja, kemudian juga ada menunjukkan produktivitas serta kinerja ekonomi. Nah, sehingga berawal dari kelembagaan yang baik, kemudian mengatur semua pola itu sehingga menunjukkan hasil akhir kinerja ekonomi sehingga terjadi suatu kestabilan ekonomi. Jadi teorinya jelas Mbak Dini. Kemudian mengenai masalah kedua tadi apa, Mbak Astidar? Yang kedua, Teorinya. Ya. Oh, mengenai masalah teori ya. Mengenai masalah teori dari variabel sehingga melahirkan suatu hipotesis juga. Mungkin kita langsung bisa mengkaitkan aja Mbak Dini ya, dalam artian dari teori kemudian lahir suatu hipotesis, biar kita langsung sekaligus menjelaskan. Nah, yang pertama mungkin kita bisa melihat dari teori FDI atau Foreign Direct Investment. Nah, dari Foreign Direct Investment itu kan jelas menyatakan bahwasanya Heimer menjelaskan pengembangan teori keunggulan monopolistik modern yang menunjukkan bahwa investasi asing langsung atau FDI ini memberikan peran yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, sehingga berawal dari situ banyak cendekiawan-cendekiawan yang meneliti tentang itu, sehingga peneliti mencoba untuk menjadikan suatu hipotesis bahwasanya FDI itu memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian mengenai masalah hasilnya mungkin kita bisa lihat dari teori Heimer itu, kemudian kita bisa lihat ternyata pada hasil penelitian itu tidak sesuai dengan teori yang tentang teori serta hipotesis yang telah peneliti asumsikan sebelumnya, di mana FDI ternyata sebaliknya memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya apabila FDI itu turun, pertumbuhan ekonomi naik. Begitupun sebaliknya, apabila FDI naik, pertumbuhan ekonomi turun. Tentunya ini merupakan suatu permasalahan di mana ini tidak sesuai dengan teori, namun tidak banyak juga cendekiawan yang menjelaskan bahwa pengaruh dari negatif signifikan ini ditentukan oleh beberapa seperti faktor internal dalam suatu negara, seperti kestabilan perekonomian, kemudian adanya control of corruption dan lain sebagainya, sehingga investor dari luar itu tidak ingin memasukkan dananya dalam suatu negara itu sendiri. Jadi pada saat perumusan hipotesa, kita berawal dari teori dulu, kemudian melihat dari kajian pustaka yang telah peneliti ajukan sebelumnya, kemudian lahirlah sebuah hipotesa. Ya mungkin begitu, Mbak Nidar. Ya, kasih pemaparan dari Mas Akmal terkait pertanyaan dari Mbak Dini. Bagaimana Mbak Dini? Sebenarnya gini, yang untuk pertama oke ya, yang untuk misalnya dia penulis itu memilih variabel moderasi, alasannya sudah clear menurut saya. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yang saya maksudkan itu grand teori apa yang digunakan oleh penulis atau peneliti di sini gitu, sehingga mengkerucut untuk menghasilkan variabel tersebut. Kalau tadi yang dijelaskan itu ada teori FDI, menurut saya itu bukan the theory of FDI, tapi itu FDI itu the part of theory. Jadi teori besar dari FDI itu apa? Misal capital market atau apakah, atau tentang investment atau apakah yang nantinya bisa mengerucut menghasilkan FDI atau semacamnya. Saya kurang paham di situ karena belum dijelaskan secara detail oleh penelitinya seperti itu. Dan begitupun dengan variabel yang lainnya seperti remitansi. Remitansi itu kan part of theory. Jadi the grand teorinya itu apa? Grand teori yang menghasilkan adanya remitansi gitu. Itu belum terlihat jelas, makanya kenapa saya ingin mempertanyakan hal itu. Karena belum di state atau ditulis secara jelas oleh penulis seperti itu. Dan yang terakhir mengenai hipotesa itu bukan cara bagaimana kita menulis atau mengelola hipotesis, tapi yang saya tanyakan itu hipotesis Mas Akmal ini masuk dalam jenis mana? Apakah asosiatif, deskriptif, atau komparatif seperti itu, mengingat banyak sekali variabel yang digunakan dan itu cukup kompleks karena adanya variabel moderasi di situ. Nah, makanya
saya menanyakan jenis yang mana seperti itu kan, karena di penyusunan hipotesis kan ada 3 tuh, ada asosiatif, jenis penyusunan hipotesis itu ada asosiatif, deskriptif, dan komparatif. Nah, itu dari 3 itu masuk yang mana seperti itu maksudnya. Oke, baik. Pertama mengenai masalah teori ya, grand teori. Ya, tentunya mengenai masalah grand teori dari FDA itu sendiri, kita melihat dari Harold Domar dulu. Nah, Harold Domar di mana di tahun 1939 dan tahun 1947 dia menjelaskan tentang tabungan dulu karena investasi itu kan merupakan suatu tabungan. Nah, sehingga dari tabungan itu mendorong suatu akumulasi modal dan pertumbuhan. Nah, selanjutnya Rostov di tahun 1959 tampaknya juga memberikan bahwa tabungan diperlakukan untuk pembangunan. Nah, dari teori grand teori dari Harold Domar ini sehingga melahirkan suatu teori-teori baru, dan tentunya di teori sekarang ataupun cendekiawan sekarang juga berpatokan pada teori atau grand teori ini sehingga menghasilkan suatu implikasi atau pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sendiri. Kemudian mengenai masalah jenis hipotesa ya, mengenai masalah jenis hipotesa itu sendiri kan memang ada beberapa. Mungkin di bagian penelitian saya ini nanti bisa dikoreksi ya Mbak Dini ya serta teman-teman. Mungkin masuk dari hipotesa kausal karena hipotesa kausal itu kan dapat diartikan sebagai jawaban sementara ya dari rumusan mesain dipertanyakan oleh faktor prediktor terhadap variabel respon seperti tidak adanya pengaruh X terhadap Y, kemudian ada pengaruh X terhadap Y seperti itu. Ya, nanti kalau misalkan ada masukan dan saran dari Mbak Dini ataupun teman-teman bisa nanti saya evaluasi lagi mengenai masalah tesis saya. Ya, oke Mas. Terima kasih. Oke. Next ya, pertanyaan selanjutnya dari mungkin ada yang mau open mic atau saya bacakan langsung ya yang di chat aja. Itu ada pertanyaan dari Nanya ya, Mbak. Mas siapa? Oh ya, monggo silakan. Ya, perkenalkan saya Rawadi Lubis, Mas Akmal. Saya ikut bertanya juga, masih melanjutkan yang tadi Mbak Dini sebenarnya. Oke, yang pertama tentang grand teorinya, pertanyaan saya mirip, cuma lebih spesifik aja. Kenapa kok teorinya Solow, pertumbuhan ekonomi Solow, kemudian Paul Romer gitu tidak dimasukkan sebagai grand teori di tesisnya Mas Akmal? Padahal setahu saya teori utama pertumbuhan ekonomi itu ya 2 itu gitu. Nah, kemudian mungkin ini kan tesis yang udah diuji ya dan udah lulus gitu ya. Dosennya waktu itu, dosen pengujinya apakah mempertanyakan itu atau tidak gitu. Kalau misalnya kita berdasarkan kepada Solow, seharusnya investment itu salah satu variabel yang variabel utama yang harus dimasukkan. Investment di situ dalam artian investasi dalam negeri yang biasanya diproksikan dengan GFCF atau pembentukan modal dalam negeri. Tetapi yang dimasukkan malah investasi asing yang dimasukkan di situ. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dari sudut pandang saya, investasi asing, foreign direct investment, sama trade openness, itu kenapa nggak digabung aja jadi satu variabel gitu, jadi neraca pembayaran. Karena foreign direct investment itu kan masuk arus modal ya. Kemudian trade openness itu bisa dimasukkan ke dalam arus barang gitu. Nah, misalnya dimasukkan jadi satu variabel. Kemudian yang ketiga, mohon dicatat ya biar nggak ngulang ya Mbak Asnidar nanti ya. Yang ketiga itu ini kan menggunakan sampel. Ini tadi katanya menggunakan data panel. Berarti menggunakan sampel, tetapi kenapa masih menggunakan, mohon alasannya, menggunakan di judul itu masih menggunakan tahun dari 2005 sampai 2019 gitu. Nah, karena biasanya kalau kita udah menggunakan sampel gitu ya sudah diwakili lah harusnya gitu, sudah diwakili dengan sampel data yang kita gunakan tersebut gitu. Apalagi kan menggunakan GMM, di mana GMM itu sendiri ya teknik estimasi ya, kita mengestimasi populasi dengan menggunakan data sampel gitu. Oke, itu tadi sudah
Sudah 3. Kemudian yang keempat ya, masih ada satu lagi. Ada yang terakhir nanti permintaan deh, yang kelima. Yang keempat ini di variabel moderasinya, apakah ketika uji coba itu, apakah diuji juga dia digunakan sebagai variabel independen? Karena kata Uma sekarang itu, kalau kita menggunakan variabel moderasi, sebaiknya, walaupun mungkin tidak kita masukkan ke dalam tulisannya, tapi diuji coba dulu, diuji juga dia sebagai variabel independen, apakah dia signifikan atau enggak gitu. Jadi kalau ternyata dia signifikan, berarti dia bisa jadi variabel independen juga. Kemudian diuji tadi sebagai variabel moderasi. Tadi kan hasilnya signifikan gitu sebagai variabel moderasi. Nah, kalau ternyata misalnya diuji jadi variabel independen dan dia juga signifikan, berarti kan dia bisa mempunyai 2 fungsi ya. Dia bisa sebagai variabel independen, dia juga sebagai moderator gitu. Kemudian yang kelima, jika ada waktu nanti, jika berkenan, boleh nggak minta tolong diajari atau mungkin dicontohkan cara nguji di Evius atau di Stata, uji GMM-nya gimana gitu. Karena saya termasuk yang kesulitan. Saya pernah nyoba kemarin, cuman saya agak bingung dengan instrumental variable dan lain sebagainya itu, dan suka gagal gitu, Mas. Ya, itu yang kelima. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan dari Mas Arwadi. Ada cukup banyak ya pertanyaannya. Yang pertama, kenapa penulis tidak menggunakan teori Stolorostow? Kemudian yang kedua terkait persoalan kenapa variabel yang tidak disatukan menjadi neraca pembayaran saja. Kemudian yang ketiga, kan peneliti sudah menggunakan sampel, kenapa masih menggunakan tahun pada titel atau judulnya? Kemudian yang keempat terkait persoalan variabel moderasi, apakah juga diuji coba sebagai variabel independen karena hasilnya itu signifikan. Kemudian yang kelima itu merupakan permintaan dari penanya terkait persoalan untuk Mas Akmal membagi ilmunya terkait persoalan pengolahan data GMM lewat Evius Apotrum Stata. Mungkin langsung saya serahkan kepada narasumber untuk menjawab. Baik. Sebelumnya terima kasih Mas Arwadi Lubis atas masukan dan pertanyaannya, sangat luar biasa dari Mas Arwadi Lubis ini. Pertanyaan pertama, kenapa tidak menggunakan teori dari Solow dan Restov? Nah, kenapa hanya menggunakan dari Todaro dan Smith saja pada saat teori pertumbuhan ekonomi, padahal awalnya itu merupakan grand teori dari Solow dan Restov. Nah, yang pertama, adapun alasan saya tidak menggunakan dari teori Solow dan Restov itu mungkin merupakan suatu kekurangan juga ya nanti di tesis ini. Namun argumentasi pada saat kita lagi bimbingan, kita mencantumkan suatu teori ya, kita mencantumkan suatu teori yang biasanya kami diajarkan. Dalam artian teori pada saat kita membahas tentang pertumbuhan ekonomi, katanya Todaro itu bisa tuh dijadikan sebagai teori dasar juga. Karena kenapa? Penjelasannya yang sangat struktural mengenai masalah pertumbuhan ekonomi. Namun mengenai masalah tambahan dari teori dari Solow dan Restov itu juga tentunya merupakan suatu tambahan untuk penelitian ini sehingga lebih mendetail lagi, jadi mulai berurut dari awal sampai dengan teori-teori selanjutnya. Yang kedua mengenai masalah investasi ya, investasi kenapa enggak investasi di dalam negeri saja yang dibahas, kenapa bukan investasi, kenapa malahan membahas tentang foreign direct investment. Ya, kembali lagi pada saat kita melihat beberapa literatur review, ketika kita kaitkan terhadap pertumbuhan ekonomi, tentunya pembahasannya pun bukan hanya mengenai masalah pertumbuhan ekonomi, kemudian kaitannya terhadap investasi saja. Ternyata juga banyak cendekiawan yang meneliti tentang foreign direct investment. Kemudian kita bisa melihat di cendekiawan-cendekiawan di Indonesia pun demikian, bahwasanya banyak pada cendekiawan itu meneliti pengaruh foreign direct investment terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, kemudian yang ketiga mengenai masalah kenapa tidak digabung saja mengenai masalah FDI dengan trade openness atau perdagangan internasional, kenapa enggak dijadikan sebagai neraca saja katanya. Nah, berdasar pada penelitian terdahulu juga serta data di World Bank, itu semuanya datanya tersedia, Mas. Jadi ada data khusus untuk FDI, juga ada data khusus untuk trade openness. Jadi semuanya memiliki suatu ketersediaan data masing-masing. Kalau misalkan kita ingin menguji it's okay digabungkan antara FDI dengan trade openness, nah takutnya nanti data yang tersedia di FDI itu apakah memadai atau enggak. Itu yang menjadi pertimbangannya juga.
Kemudian pada bagian judul, kenapa mesti memunculkan lagi tahun, padahal kan ini merupakan regresi data panel dengan menggunakan data sekunder. Jadi pada saat pembahasan itu kita jelas-jelas sudah menunjukkan sampel pada penelitian ini, periode waktunya. Nah, itu mungkin juga menjadi catatan dari saya, namun lagi-lagi kemarin saya mengajukan pada disertasi, kemudian tesis, serta jurnal-jurnal internasional. Ya, meskipun banyak juga jurnal internasional tidak mencantumkan tahun, namun saya diberikan satu misalkan panduan jurnal, panduan disertasi dari pembimbing saya, katanya ikuti aja seperti ini. Mulai dari judulnya kamu taruhkan aja tahun, kemudian teknik ini grand teorinya seperti ini, kemudian teknik penelitian seperti ini sampai pada saat MRA-nya juga. Nah, mengenai masalah variabel moderasi, apakah peneliti juga menguji juga secara sebagai variabel independen? Iya, Mas. Saya juga menguji variabel institusional ini atau tata kelola negara sebagai variabel independen. Kita bisa melihat pada saat pengujiannya, sini saya screen. Nah, ini di sini ada institusional. Kita juga menguji secara pengaruh independen terhadap dependen. Ternyata dia berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi meskipun dia nilainya koefisiennya negatif. Nah, jadi pada saat pengujian, peneliti juga tetap wajib untuk mencantumkan variabel tata kelola negara itu sebagai variabel prediktor juga atau variabel independen, pengaruh terhadap variabel dependen atau pertumbuhan ekonomi. Kemudian cara menguji GMM di EVIUS. Oke. Boleh sekarang dipraktekkan atau gimana nih? Mbak Nidar? Mungkin nggak usah ya, Mas, soalnya waktu juga. Nantilah di lain waktu perihal terkait persoalan bisalah face to face atau lewat pribadi. Boleh ya, Mas Arwadi ya? Atau gini aja nih, mengenai masalah pengujian GMM itu, karena ini merupakan suatu nilai kebaharuan juga ya di MESVB karena jarang yang menggunakan. Kemarin saya minta bantuan kepada Pak Gusdarjono mengenai masalah bagaimana cara mengalis dengan GMM. Nah, beliau itu mengirim panduannya kepada saya. Nah, untuk itu mungkin nanti saya bisa mengirimkan panduan kepada teman-teman mengenai masalah cara atau teknik untuk menganalisis GMM. Ya, mungkin gitu ya, Mbak Nidar ya. Oke, siap Mas Akmal. Cukup ya Mas Arwadi ya? Oh ya, cukup Mbak. Terima kasih. Oke. Next untuk pertanyaan yang di grup chat ya, ada dari Mas Hafiz. Assalamualaikum, izin bertanya. Ini penelitian cukup kompleks dan ribet ya Kak. Mau bertanya bagaimana cerita awalnya menentukan kenapa memilih topik seperti ini. Kemudian yang kedua, langkah apa yang dilakukan Kakak selama pengerjaan dari awal hingga akhir. Kemudian yang ketiga, berapa banyak jurnal atau artikel penunjang yang dibutuhkan dalam menghasilkan karya Kakak. Terima kasih. Mungkin langsung dijawab Mas Akmal. Ya, terima kasih dari Hafiz ya. Pertanyaannya juga cukup menarik. Yang pertama mengenai masalah cerita awalnya menentukan kenapa memilih topik seperti ini. Nah, awalnya sebenarnya memang saya tertarik terhadap ekonomi pembangunan. Di awal strata 1 saya juga meneliti tentang pertumbuhan ekonomi, tapi dia skala kecil menengah. Jadi kenapa saya tidak mencoba dari skala kecil menengah ini beralih ke terhadap makro. Nah, ternyata saya melihat literatur review serta beberapa disertasi saya baca, baik itu dari di UIN Suka, kemudian UIN Syarif Hidayatullah, serta beberapa dari universitas lainnya, ternyata banyak juga yang meneliti tentang variabel makro. Nah, dari penelitian ini, saya mencari beberapa determinan ataupun indikator yang menarik untuk dibahas. Misalkan nih, mungkin inflasi, kemudian FDI, kemudian keterbukaan perdagangan itu biasa diteliti oleh para cendekiawan. Nah, namun remitansi itu kok jarang orang-orang teliti, meskipun ada beberapa tahun silam, namun itu tidak seperti variabel-variabel lain. Nah, sehingga saya konsultasi dengan dosen pengampu serta dengan teman-teman seangkatan. Gimana nih kalau misalkan saya mengangkat remitansi?
menarik nggak kira-kira saya untuk bahas? Nah, ternyata kita bisa melihat ternyata remitansi itu setelah dianalisis merupakan pendapatan terbesar kedua Indonesia setelah FDI. Nah, jadi tentunya ini merupakan sangat menarik untuk dibahas, di mana tenaga kerja ini merupakan pahlawan devisa, dia kerja di luar negeri, kemudian dia mentransfer uangnya melalui lembaga keuangan, dan tentunya ini memberikan dampak yang lebih terhadap orang yang dikirimkannya. Yang pertama, mungkin dari lembaga keuangan sendiri tentunya memberikan dampak positif. Yang kedua, orang yang ditransferkannya itu atau keluarganya itu mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, sehingga mampu juga mendirikan suatu usaha dan lain sebagainya, sehingga kestabilan ekonomi mudah tercapai, dan tentunya dari remitansi ini memberikan kontribusi yang banyak baik dari keluarganya maupun dari lembaga keuangan. Nah, sehingga saya bisa menentukan dari ketiga variabel ini mungkin cukup sebagai variabel independen. Nah, awalnya itu sebenarnya. Namun setelah masuk di sesi bimbingan kepada Kaprodi kita, Pak Gofur, kebetulan dia merupakan pembimbing saya, katanya dia statement awalnya seperti ini. Kalau anak bimbingan saya katanya itu tidak boleh hanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Katanya itu sangat lumrah. Jadi coba kita masukkan beberapa variabel. Oke, mungkin kita bisa masukkan variabel moderasi, yaitu tata kelola negara, seperti disertasi saya. Nah, kebetulan disertasi beliau juga meneliti tentang peran institusional terhadap kebijakan fiskal dan moneter ya, terhadap pertumbuhan ekonomi juga di negara UTI, sehingga juga berasal dari itu saya mencoba mempelajari bagaimana sebenarnya variabel tata kelola negara itu, teorinya seperti apa, kemudian datanya dari mana. Nah, karena semua variabel saya telah analisis dan datanya itu ada, jadi saya tentunya harus merancak pada tahap selanjutnya. Sesuai dengan tadi Pak Syahli katakan, meskipun variabel kita itu cukup menarik untuk diteliti, tapi datanya kurang mendukung, jadinya tidak bagus. Nah, tapi karena ini merupakan data yang ada semua, jadi bisa melangkah untuk tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, berapa banyak jurnal atau artikel penunjang yang dibutuhkan dalam menghasilkan karya kakak. Nah, sebenarnya ada beberapa ya, tentunya mengenai masalah jurnal internasional itu sendiri. Jurnal internasional sendiri itu kalau bisa di atas 30. Di atas 30 kalau bisa. Biar lebih berkualitas. Nah, karena kata Pak Syafiq dan dosen-dosen yang lain katanya memang rumus awalnya tesis yang baik adalah tesis yang selesai dan tesis yang berkualitas. Nah, mungkin saya bisa share screen ini ya. Bibliografi yang saya gunakan dalam penelitian ini ada beberapa nih. Nah, mungkin teman-teman bisa lihat beberapa jurnal internasional saya gunakan, bahkan dari daftar pustaka ini sendiri terdapat beberapa halaman yang cukup banyak ya. Nah, seperti itu. Namun teman-teman, mengenai masalah teknik sitasi sebenarnya, bagaimana cara kita biar bisa mengutip beberapa jurnal internasional itu kemarin kita pernah diajarkan oleh salah satu dosen kita, itu dengan hanya menambahkan semacam argumen pendukung, seperti penelitian ini didukung oleh si A, si B, si C di tahun sekian, dengan mengatakan bahwa X berpengaruh terhadap Y, seperti itu. Jadi dari satu objek yang kita bahas bisa menghasilkan 5-6 referensi. Nah, mungkin seperti itu, Mbak Nidar. Oke, terima kasih Mas Akmal untuk jawaban dari pertanyaan Mas Hafiz. Kurangnya mana ya? Bagaimana Mas Hafiz? Cukup ya? Oke, mungkin untuk mempersiapkan waktu dari peserta audiens masih ada? Kalau tidak ada, Sekali lagi boleh Mbak. oh iya, oke. Ya, Silakan, mengenai data Mas Akmal tentang data remitansi itu kan, data ini kan dirasa cukup sulit ya untuk mencari data remitansi di sini, mengingat ada pun kadang tidak semua, maksudnya hanya beberapa tahun saja yang dibuka gitu. Nah, dari data remitansi ini kan ada beberapa item nih, ada data dari remitansinya saja atau data remitansi terhadap PDB-nya. Nah, yang Mas Akmal pakai ini
yang remitansinya saja atau remitansi terhadap PDB-nya di Indonesia seperti itu. Karena ketika mengambil salah satu dari hal tersebut itu kan otomatis hasilnya akan berbeda seperti itu. Oke. Ya, mungkin langsung jawab terkait persoalan data remitansinya ya Mas Akmal. Nah, baik. Mengenai masalah data remitansi, sebenarnya itu tidak cukup sulit kita mendapatkan karena World Bank itu sendiri sudah menyiapkan semuanya. Nah, mungkin kita bisa lihat atau Mbak Dini nanti bisa buka-buka data remittance in global di World Bank, nanti akan muncul beberapa pilihan. Nah, kemarin kita disarankan untuk mengambil remitansi dari PDB. Dalam arti ya di situ juga terbagi lagi ada inflow dan ada exflow. Nah, kita mengambil yang inflow. Seperti itu, Mbak. Jadi, mengenai masalah datanya itu sebenarnya sudah diatur semua di World Bank, kita tinggal hanya memilih jumlah tahun yang digunakan. Nah, kalau misalkan memang di tahun sekian tidak ada, nah kita bisa memilih di tahun mana saja nih yang ada nih. Misalkan kita ingin mengambil penelitian pertama time series misalkan di Indonesia. Kita meneliti tentang remitansi dari tahun 1980-an sampai di tahun 2019 demi untuk memenuhi dari kepenuhan sampel 30 minimal. Namun setelah kita mencari di Bank Indonesia ataupun di World Bank, ternyata data remitansi itu tidak tersedia. Nah, jadi untuk itu kita bisa menyesuaikan dengan jumlah periodenya juga. Nah, seperti itu Mbak Dini. Iya, Mas. Maksudnya ketika tidak ada terus boleh memilih tahun yang lainnya itu seperti mana? Seperti gimana maksudnya? Apakah boleh misalnya nih, contohnya 2015 taruhlah sampai dari 2010 sampai 2000 sekian misalnya sampai 2020 lah taruhlah. Dari rentang 10 tahun itu ada misalnya 2 tahun data yang tidak ada seperti itu. Nah, ketika misal 2 tahun itu tidak ada berarti kan otomatis sampel tidak terpenuhi. Nah, itu yang dimaksud Mas Akmal itu boleh mengambil data dari mana? Maksudnya dari tahun berapa saja asal sampelnya terpenuhi atau bagaimana gitu? Maksudnya tadi yang diomongkan. Oke, baik. Maksud saya mengenai masalah mencocokkan dengan periodenya, mungkin pertama kita ingin meneliti misalkan remitansi di Indonesia nih dari tahun 1980-an sampai tahun 2019 karena ingin ketersediaan data sampelnya itu kan harus minimal 30. Jadi di 30 ke atas tuh. Nah, namun kita melihat dari World Bank ataupun Bank Indonesia ternyata remitansi itu datanya cuma tersedia dari tahun 1990-an. Jadi berapa tahun tidak ada. Jadi kita harus menyesuaikan apabila data seperti itu bagaimana biar sampel kita terpenuhi. Maka lahirlah suatu data panel. Nah, berkaitan dengan pertanyaan dari Mbak Dini itu bagaimana misalkan kalau dari 2010 sampai tahun 2020 di pertengahan itu ada 2 tahun tidak ada datanya. Nah, ini juga biasa diajarkan oleh beberapa dosen ya. Mungkin Mbak Dini juga bisa mengingat ataupun mengulas juga nanti. Katanya kalau misalkan di data sekunder dari tahun 2010 misalkan itu ada, 2011 ada, 2012, 2013 enggak ada, kemudian 2015 ada, kita cukup menyesuaikan katanya demi untuk kevalidan data. Dalam artian kita mengambil datanya itu di antara data-data sebelumnya, dalam artian selisih datanya tidak boleh terlalu tinggi, tidak boleh terlalu rendah. Dan kita juga harus melihat dari fakta atau fakta yang ada. Seperti itu yang kemarin kita diajarkan. Oke, kalau sebentar Mbak. Kalau sampai jam 12 kan ya? Yes, ya. Oke. Ketika yang Mas Akmal bilang itu berarti nanti antara variabel satu dengan variabel lainnya bisa saja tidak sama periodenya. Semisal, kenapa tidak misalnya data itu yang tidak ada misalnya dari data 2010 sampai 2020 di tahun 2013-14 nggak ada, kenapa data yang lainnya itu dari misal contoh dari 2010 sampai 2012 berarti itu tidak di monlikan atau di time serieskan gitu sehingga tidak akan merubah susunan dari tahun-tahun yang lainnya. Baik. Seperti itu. Kalau hanya mencocokkan takutnya nanti malah ini gitu loh Mas. Maksudnya hasilnya kurang akurat karena tidak disesuaikan dengan tahun yang sama seperti itu. Ya, baik.
Sebenarnya tergantung dari kita sebagai peneliti juga ya. Apakah kita ingin memilih bulanan, kuartalan, triwulan, ataupun tahunan. Nah, kalau misalkan dari datanya itu dia tahunan, sebenarnya bisa dibuat kuartalan ataupun dibuat triwulan, namun itu agak-agak rempong lagi. Jadi untuk mengantisipasi, dan kemarin kan kita mengejar waktu juga, demi untuk tercapainya penulisan ini biar cepat namun tidak mengurangi esensi dari kualitas tesis, ya kata dari pembimbing saya, it's okay, tidak apa-apa. Kita hanya memasukkan atau selisih di antara tahun sebelum dan tahun sesudahnya itu. Misalkan kalau ada nilainya, kita hanya melihat, namun tidak terlalu kurang ataupun tidak terlalu besar dari nilai-nilai sebelumnya dan sesudahnya. Seperti itu Mbak Dini. Tergantung dari kita sebenarnya sebagai peneliti. Kalau misalkan memang ingin Mbak Dini misalkan ingin mengambil triwulan ataupun kuartalan, namun datanya itu data tahunan, monggo kita bisa mengevaluasinya, namun mungkin memakan banyak waktu lagi. Seperti itu. Oke, Mas. Terima kasih. Atas jawaban dan pencerahan untuk kita semua. Oke, untuk audiens mungkin cukup ya terkait persoalan sesi kedua ini terkait persoalan beda tesis dan teknik sitasi. Terima kasih untuk pemateri atau narasumber pada pagi hari ini menjelang siang, Mas Akmal. Mungkin untuk menutup ada closing statement dari narasumber. Monggo, Mas. Iya, Mbak Novita baru keluar tuh. Ya, closing statement saya yaitu untuk teman-teman sekalian, terima kasih atas masukan dari teman-teman sekalian demi untuk mencapai kualitas tesis yang baik. Masukan-masukan teman semua saya catat, sehingga dari catatan teman-teman itu bisa memperbaiki kualitas tesis ini. Kemudian yang kedua, bagi teman-teman yang sedang dalam penyusunan proposal ataupun tesis, semangat dan tetap konsisten. Dalam artian meskipun kita dihadapkan beberapa pekerjaan, namun kita tetap harus meluangkan waktu kita per hari, dalam artian konsisten meskipun menyalakan laptop saja, kemudian mengetik satu lembar atau satu kata, oke, yang penting ada kontribusi setiap harinya. Dari hal yang kecil itu nanti bisa tambah banyak sampai selesai. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih kepada teman-teman sekalian, semangat dan jangan pantang menyerah. Oke, terima kasih Mas Akmal atas ilmunya hari ini yang sangat luar biasa, yang tentunya menjadi hasanah ilmu yang baru untuk kita semua, teruntuk saya pribadi dan untuk semua yang hadir pada platform Zoom hari ini. Mungkin cukup ya terkait persoalan sesi development riset ini. Akhir kata, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya mewakili pengurus. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelum ditutup, kita sesi dokumentasi dulu ya Mas Ahmad. Keluar sebelum live dari platform Zoom ini. Mungkin Mbak Novita bisa dan audiens bisa open kamera. Mas Hasbi ya. Silakan Mbak Novita. Boleh. Di mute, Nov. Saya hitung sampai 3 ya, teman-teman. 1, 2, 3. Lagi-lagi gaya bebas ya. Kayak terlalu kaku deh. Satu, 2, 3. Sudah. Ya, mungkin cukup. Terima kasih untuk para audiens dan narasumber telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menghadiri agenda dari IRND itu sendiri.
Mungkin selebihnya saya serahkan kepada Ketua Bidang R&D karena dia yang buka. Jadi monggo Mas Sandi, saya kembalikan ke Mas Sandi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, terima kasih kepada Manida selaku moderator sesi 2 kali ini dan Mas Akmal selaku pembicara. Terima kasih atas ilmu dan waktunya. Mudah-mudahan nanti bisa berkolaborasi kembali. Mungkin kita tutup dengan bacakan hamdalah dan surah dan syukuratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.